Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Pangestu, Universitas Pamulang, Program Studi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen tentang nomor 1, pentingnya fonologi dalam ilmu bahasa. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan, bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya. Fonologi bisa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana terdiri dari gabungan kata fon atau yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam Kasana Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Belanda, yaitu fonologie. Fonologi bisa terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Pertanyaan kedua yaitu adalah manfaat belajar fonologi, baik secara teoritis ataupun secara praktis. Fonologi itu mencakup atas studi fonetik dan fonemik. Tujuan fonetik teoritis adalah untuk menemukan kaidah-kaidah bunyi secara umum. Tujuan fonetik praktis adalah menemukan kaidah-kaidah umum bunyi bahasa untuk keperluan memecahkan masalah secara praktis. Misalnya, latihan lafal untuk penderita tunawicara. Yang ketiga, istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam fonologi, serta ungkapan dengan alasannya. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan fonologi, antara lain fona, fonem, vokal, dan konsonan. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti, sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi, fonem berbentuk dengan huruf. Variasi ini terdiri dari vokal, konsonan, diftong atau vokal rangkap, dan kluster atau konsonan rangkap. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri, yaitu contohnya adalah A, I, U, dan O. A, I, U, E, O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Sementara konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Lalu ada artikulator, yaitu bagian alat ucap yang bergerak dan titik artikulasi, atau yang disebut juga artikulator pasif, yaitu bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Yang kelima, pesan dan kesan belajar fonologi. Menurut saya belajar fonologi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada banyak yang harus kita pelajari dan kita tidak tahu, seperti fonem, fonetik, dan yang lain sebagainya. Pesan untuk saya adalah fonologi merupakan sebuah mata kuliah yang menurut saya lumayan sulit, namun cukup menantang karena kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Terima kasih. Nama saya Aditya Putra Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.